Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Udin Explore. Nah, sebenarnya saya di sini ini masih ngabuburit juga. Kan ini masih bulan Ramadan dan juga masih puasa. Jadi sambil nunggu berbuka puasa atau menunggu azan maghrib, nah saya punya rencana nih. Kan beberapa hari lagi kita sudah lebaran. Kalau lebaran identik dengan apa? Pasti identik dengan ketupat dan opor ayam. Nah, kalau di desa, ketupatnya ini nggak beli teman-teman. Ketupatnya itu membuat sendiri. Kan di desa itu biasanya ada pohon kelapa. Nah, dari situlah atau dari daunnya inilah ketupat itu dibuat. Sebagai bungkusnya itu loh. Nah, kebetulan saya tadi sudah mengambil ini. Ini namanya janur. Ya harusnya janur kuning sih, tapi ini janurnya hijau ya. Berarti janur hijau. Kalau janur kuning kan filosofinya sebelum janur kuning melengkung masih bisa ditikung. Berarti kalau janurnya sudah hijau wis dadi bojo, gak oleh ditikung maneh rek yo, gak oleh soalnya sono sing duwe. Sebenarnya lebih bagus janur kuning sih, soalnya kalau janur kuning itu masih lentur, masih bersih, dan kalau dibentuk itu masih enak. Kalau sudah hijau itu teksturnya agak sedikit keras ya, walaupun tetap bisa dibentuk tapi sedikit keras kalau yang ini. Terus apa lagi ya, soalnya saya tadi mau ngambil janur yang kuning telat itu dimakan kumbang, jadi tengah-tengahnya sini tuh loh bolong, dimakan kumbang duluan. Jadi ya nggak apa-apa, kita pakai janur hijau aja, sama kok hasilnya nanti bisa, asalkan ininya masih panjang loh ya. Jadi inilah keunikan anak-anak desa itu, biasanya mereka itu bisa atau memiliki keterampilan membuat ketupat. Ini seni atau apa ya, atau budaya, nggak tahu lah gitu. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial ketupat. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat ketupat. Kita mulai pembuatan ketupat. Nah, di sini saya akan membuat dua versi ketupat. Saya kasih nama ketupat layang-layang sama ketupat jajar genjang. Tapi ini layang-layang kebalik ya. Pasti teman-teman sudah nggak asing lagi kalau ketupat yang bentuknya layang-layang. Nah, ini saya akan coba buat yang pertama ini. Jadi pada intinya pembuatannya itu sama. Saya kasih tahu dulu ya. Ini kan satu janur ini kan sudah dibagi dua. Nah, itu biar teman-teman nggak bingung, teman-teman tak kasih tahu buat ini aja, bagi bagiannya. Anggap saja ini kepala, ini badan, sama ini ekor. Nah, biasanya ekor nanti kan buat pegangan. Nah, prinsipnya gini, masing-masing tangan harus pegang satu belahan janur. Nah, tapi tangan yang kiri janurnya berada di ininya ke atas. Terus kalau tangan yang kanan itu janurnya berada di kiri seperti ini. Udah kelihatan kan ya? Yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Nah, setelah ini janur harus dililit selama 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Udah 3 kan? Ini juga sama. Ini juga 3. Anggap aja 1, 2, 3. Nah, gini teman-teman. Sudah 3 kan? Nah, ini dia bagian paling sulit. Setelah ini itu bagiannya sudah sangat mudah. Jadi kenapa saya bilang bagian ini sulit? Karena di sini itu teman-teman harus bisa menganyam dengan baik dan
ikatan ini nggak boleh lepas dari tangan, karena kalau satu saja lepas sudah buyar teman-teman. Jadi gini, kalau pembelajarannya dulu itu saya nggak dikasih tahu sih, hanya teman-teman lihat saja. Nanti kalau lihat, insya Allah teman-teman pasti tahu deh. Jadi coba lihat saya menganyam ya, ketiga-tiganya harus dianyam. Tahu kan prinsipnya menganyam. Jadi kalau yang bagian ini berada di atas, setelah itu taruh di bawah, dan setelah itu ditaruh atasnya lagi. Begitu juga seterusnya, nyambung terus sampai ketiga. Kan cuma 3 ya. Kenapa sulit? Karena ini melengkung teman-teman, nggak seperti lurus gitu aja. Oke, langsung teman-teman lihat cara menganyam saya itu seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini masih nyambung kan? Ini sudah terlihat 1 anyaman. Ini sudah sisa 2 kan ya. Kalau yang tadi sudah di atas, berarti ini dimulai dari bawah. Dari bawah, atas, bawah lagi. Sudah mulai terlihat anyamannya kan? Nah, berarti di sini cuma tinggal 1 teman-teman. Kalau tadi sudah di atas, di bawah, berarti kita mulai dari atas lagi. 1, 2, 3. Nah, dari sini bentuk dasar ketupat sudah mulai terlihat. Kalau sudah seperti ini sangat mudah teman-teman. Jadi teman-teman harus mengikuti alurnya saja. Jadi proses menganyam sudah selesai. Kita harus melakukan proses selanjutnya, yaitu memasukkan ini ekor. Badan kan sudah dianyam, tinggal ekor. Teman-teman bisa mulai dari ekor yang ini atau ini boleh, bebas. Jadi prinsipnya tetap sama. Kalau teman-teman mulai dari ini, teman-teman lihat. Ini prinsip dari mana? Ini dari bawah, kemudian ini dari di atas, berarti selanjutnya harus di bawahnya. Kalau sudah di bawah berarti lewat atas. Jadi anyam itu bawah atas gitu loh. Atas masuk ke bawah, lewat atas lagi, lewat bawah lagi. Nah, gitu. Kalau yang ini sudah, berarti lanjut yang ekor satunya. Ekor satunya kan dimulai dari bawah, berarti ini harus dari atas. Kan sudah atas nih ya, langsung dimulai dari bawah lagi. Jangan lupa ditarik ya. Terus ini ditaruh atas lagi. Nah, ini di sini nih biasanya bagi para pemula itu bagian sini tuh hilang dan kelewatan. Nah, ini harus diperhatikan lagi. Kalau ini sudah dari atas, baru ini harus dimasukkan ke bawah sini. Ya kita tarik aja nggak apa-apa. Nah gini, jadi ekor sudah bertemu. Ini proses yang terakhir, ini paling mudah. Proses terakhir ini tinggal memasukkan kepala atau menggabungkan 2 kepala ini. Nah, menggabungkannya itu simpel. Kan di sini ekornya kelihatan numpuk kan ya, 2 ya. Nah, 2 ini kan numpuk, jadi harus dipisah dengan 1 kepala ini. Karena kalau nggak dipisah ya nanti nggak akan rapet. Jadi kalau sudah numpuk ini dimasukkan di sela-selanya, cukup 1 masukkan aja. Nah ini juga, ini kan ekornya numpuk nih. Nah di tengah-tengahnya itu ada pasti ada ininya, janurnya. Nah itu juga harus dipecah dengan kepala yang satunya hingga kepalanya juga tersambung. Nah kalau sudah seperti ini sebenarnya sudah jadi, hanya saja kurang rapi. Cara merapikannya gampang. Pertama, kalian tarik seperti ini aja. Nah, kalau sudah seperti ini dan masih belum juga rapi, teman-teman tarik 1 persatu. Ini kan masih longgar, ditarik, ikuti terus aja alurnya, ditarik. Ini kan kelihatan longgar tuh, tarik aja. Ini proses perapian aja. Sampai benar-benar nggak ada janur yang kendor.
Nah, sudah jadi kan satu ketupat. Nggak mirip layang-layang ya ternyata. Ini loh, saya bilang layang-layang itu kan biasanya layang-layang kan gini, ini badannya, ini tangannya gini. Tapi layang-layangnya terbalik. Tapi nggak mirip layang-layang ya. Emang saya kelihatan ngaconya ini. Jadi gitu. Mungkin kalian agak sedikit bingung ya. Tapi coba deh, kalau kalian bingung, play 3 kali aja di bagian yang masukin badan tadi loh. Itu kemungkinan kalian akan langsung bisa. Tapi saran saya, kalau kalian pengen belajar, kalian juga harus sediain ini. Kalau nggak ada janur, kalian bisa gunakan pita. Pokoknya kan ini panjang gitu ya. Jadi kalian setelah lihat langsung dipraktekin. Lihat lagi, dipraktekin, lihat lagi, dipraktekin gitu. Nggak sulit kok sebenarnya. Kenapa ini menjadi sulit di mata orang-orang yang belum bisa? Karena ini menggunakan ketelatenan. Nah, karena kalau kita telaten itu nggak ada yang sulit, hanya kekuatan bertahan saja gimana gitu. Oke teman-teman, makanya ini sudah jadi satu. Nah, kita akan coba buat versi yang kedua. Nah, versi kedua ini saya akan buat jajar genjang. Jadi ini kan sudutnya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti yang kedua ini sudutnya akan lebih lancip, jadi lebih presisi gitu. Gitu ya. Oke, lanjut ke versi yang kedua. Loh. Nah, ini yang kedua. Tahap awal masih sama. Ini jangan lupa dililitkan 3 kali. Ini tuh basic dari semua bentuk ketupat. Tapi kalau di film Upin Ipin itu ada ketupat lembu, itu nggak tahu ya. Emang ada atau dibuat-buat? Kayaknya ada deh. Tapi saya yang nggak bisa buat. Nah, dari proses awal tetap sama sampai memasukkan badan. Ayo, masih ingat nggak ini apa? Ini kepala, ini badan yang melingkar, ini ekor. Kalian masih ingat nggak tadi yang saya ajarkan pertama kali? Jadi badan ini sama-sama harus dimasukkan seperti pada video pertama. Pada ketupat yang pertama masih sama prosesnya. Jadi gini, ini saya nggak akan bilang, langsung aja lihat tadi. Nah, sudah kan? Nah, kalau badannya sudah teranyam seperti ini, itu akan sangat mudah untuk melanjutkan proses selanjutnya. Jadi, proses selanjutnya itu perbedaannya hanya di ekor. Kalau yang ketupat ini, ekornya itu dari sini ngikut ke belakang ini, pokoknya ngikutin alur. Tapi, kalau ketupat yang jajar genjang atau lebih presisi, itu si ekor ini harus dikembalikan lagi ke sini. Jadi kalau dikembalikan lagi ke sini, nah nanti teman-teman juga harus memperhatikan lagi belokan-belokannya. Nah, kalau tadi kan saya masukkan ke sini, jadi ini saya mau putar balik ke sini. Tapi teman-teman juga bisa kok mau putar yang ini dulu boleh, yang ini dulu juga boleh. Ya biar mudah saya putar yang atas dulu ya. Muternya tinggal muter aja, ngikutin alur tetap ya. Muternya gini, jangan sampai muternya dipelintir gini. Ini udah jelas-jelas pasti salah. Jadi harus ngikutin alur. Nah, kalau sudah, sebentar saya rapikan. Nah, kalau sudah dipelintir gini, nah dipelintir gini loh teman-teman. Langsung aja dimasukin seperti konsep pada ketupat yang pertama. Kan ini sudah ini di atas, anggap aja di atas, ini masuk ke bawah. Nah, ini kalau ketupat yang kedua ini teman-teman juga harus lebih hati-hati, karena kalau sampai ini ketarik, wah hilang, sudah hancur semuanya. Teman-teman harus mulai dari awal. Makanya teman-teman juga harus bisa memperkirakan kira-kira ini tariknya jangan kenceng-kenceng, atau diperhatikan juga ini loh. Ini agak tarik aja biar nanti kalau kita ketarik, nah ini jadi kayak ada sanggahan gitulah, ada tahanan. Konsepnya tetap sama, setelah dari bawah atas. Nah, kalau sudah seperti itu, ini juga sama. Ini kita tarik kembali lagi ke sini. Nah, kita tariknya sama, ini itu, aduh.
biar nggak mempersulit ya. Ini loh, ikuti, dikembalikan lagi ke dalam sini, tapi jangan sampai ketarik loh. Kalau ketarik gini kan hilang tuh, loh hilang, aduh hilang teman kan. Saya kembalikan lagi, nariknya harus hati-hati. Nah harus hati-hati. Nah saya kasih tips lagi biar ini nggak lepas. Yang ekor pertama teman-teman tarik ke sini, nah biar menjadi tahanan. Nah kalau sudah ini dimasukkan ke sini kan ini nggak akan itu kan ya, nggak akan ketarik kan ya. Oke, kalau sudah seperti itu ya teman-teman tinggal lanjutin aja ekor sisanya tadi, atas bawah atas bawah lagi. Kalau teman-teman sudah pernah menganyam pasti nggak akan kebingungan deh lihat tutorial ini. Nah teman-teman yang belum pernah menganyam tuh harus dilihat beberapa kali. Nah prosesnya sekarang adalah memasukkan kepala ya, jadi nanti kepalanya lagi-lagi akan dipersatukan. Tapi kita lihat dulu, ini kepala kan sudah dari bawah yang ini, berarti ini dari atas kemudian dari bawah lagi, dari bawah kemudian dari atas gitu kan ya. Sama ini juga gitu. Nah ini teman-teman, nanti di proses kepala itu biasanya banyak yang salah karena banyak bagian-bagian yang hilang itu loh, ketarik tuh, ini ketarik. Teman-teman harus ingat, pokoknya setiap bagian itu ada 3, ini nggak boleh hilang. Jadi kalau ini sudah di atas, kita ke bawah, atas, bawah lagi sampai ujungnya ketemu. Nah ini sudah jadi. Pokoknya kalau ekor sudah ketemu, kepala juga sudah ketemu, itu sebenarnya sudah jadi, hanya saja kurang rapi atau kurang rapat. Nah cara merapatkannya sama, begini-gini aja, ditarik-tarik gini kan. Tapi nariknya nggak boleh pakai emosi, nanti puasanya nggak dapat pahala. Oke, ini sudah lumayan rapi, masuk lumayan nih ya, hancur padahal. Ya udah kita rapikan manual. Jadi kalau rapikan manual ya ditarik seperti ini, Rek. Ditarik-tarik seperti ini. Tinggal ditarik-tarik saja sampai semuanya rapi. Nah sudah jadi ketupat versi kedua. Nah ini lebih presisi kan ya, lebih sama-sama bagus, soalnya sama-sama itu ya, ini itu keunikan sendiri, ini keunikan sendiri. Jadi jangan sampai bilang oh bagusan yang ini, bagusan ini, enggak. Inilah dua versi yang saya buat. Ini teman-teman yang bisa buat ketupat pasti paham versi-versi seperti ini. Dan bahkan teman-teman juga siapa tahu ada yang lebih jago buat ketupat gitu kan ya. Oke, jadi sulit ya sih buat ketupat? Ya seperti apa yang saya bilang tadi, kalau teman-teman sabar, tekun dan telaten, membuat ketupat itu nggak sulit, karena hanya membutuhkan kesabaran ini loh, menganyam atau kelihayan tangan. Jadi nggak ada kayak teman-teman tuh harus latihan kayak gini-gini terus, enggak. Kalian cukup lihat 1 atau sampai 3 kali gitu. Kalau kalian niat pasti bisa kok. Jadi buat ketupat itu nggak sesusah apa yang dibayangkan gitu. Oke.
Nah ini teman-teman, ketupatnya sudah jadi. Dua versi, versi segi empat atau jajar kenyang, dan versi layang-layang terbalik. Layang-layang terbalik. Wih, baju saya juga sudah berubah nih. Aduh. Sudah berubah dan ini juga sudah jadi. Nah teman-teman yang ingin mencoba pasti bisa kok, asalkan tetap semangat dan jangan menyerah kalau buat ketupat seperti ini. Dan kenapa saya juga bisa membuat ketupat? Soalnya gini, dulu waktu saya masih kecil, sekitar ya 7 tahunan kali ya, kelas 1 atau kelas 2 SD, saya itu mendapat ini, ada mitos dari mbah-mbah atau kakek nenek gitulah. Kalau kita pengen belajar ketupat, mbah-mbahnya itu bilang gini, "Le, kalau kamu pengen belajar ketupat itu harus sampai selesai. Nanti kalau kamu menyerah di tengah jalan atau nggak mau melanjutkan, nanti kamu setelah mati akan melewati jembatan yang di bawahnya itu ada neraka dan kamu akan dimasukkan ke dalam neraka." Wow, waktu itu dapat ancaman seperti itu tuh, takutnya bukan main, rek, serius. Kalau sekarang itu kayaknya beda deh. Kalau anak kecil diancam seperti itu, bukannya takut malah nantang. Serius, saya pernah kok ada yang bilang diancam, "Nanti kamu jangan nakal ya, kalau nakal kamu nanti masuk neraka." Jawabannya apa? Jawabannya gini, seolah bijak gitu loh. "Loh mbah, kalau Tuhan itu menciptakan neraka sama surga. Kalau orang semuanya pada baik, terus siapa yang ngisi neraka mbah?" Itu kan anak kurang ajar kayak gitu. Bukannya nurut malah nantang. Prihatin juga sih. Atau karena faktor pendidikan ya, jadi pendidikan tuh sangat berpengaruh lah. Seperti saya ini, pendidikan dulu juga bisa dibilang keras. Kalau saya ngomong kasar sedikit, mulut saya sudah dicabe, rek. Kalian tahu dicabe? Ini loh, dikasih cabe semua mulut saya, biar nggak berani ngulang gitu. Kalau saya nyuri apes pokoknya dipukul atau diapa, tapi untuk mendidik, bukan untuk menyiksa ya gitu. Nah, ini tinggal dimasak dan juga sudah jadi. Pokoknya kalau mau belajar pasti bisa lah gitu. Dan bagi teman-teman semua yang sekarang masih belum bisa mudik atau masih rindu dengan keluarga di kampung, teman-teman tetap sabar dan jangan sedih. Kan ini juga untuk kebaikan kita bersama. Jadi biar penyebaran ini nggak semakin meluas, penyebaran virus ini. Kan sudah ada video call, untuk mengobati rindu kan bisa teleponan atau apa. Ya emang gitu, harus ada pengorbanan sedikit lah. Waktu ini kita nggak bisa kumpul, tapi kalau kita menaati peraturan, insya Allah musibah ini juga akan selesai dan kita juga akan cepat berkumpul kembali. Gitu ya pesan saya. Wes pokoknya intinya teman-teman jangan sedih dan tetap semangat dan tetap harus bahagia di hari kemenangan sebentar lagi ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-1441 Hijriah. Oh iya, saya belum pamit ya. Oke, nantikan video-video saya selanjutnya di Udin Explore. Sampai jumpa di video selanjutnya. Love you, Rek. Allah